Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Melalui renungan harian HKBP Rasot Sutoyo, Jumat 21 Oktober 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-28. Demikianlah sabda Allah. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai dung tuduk saluhu nai tuibana, disima dohot anak isa diri uduk tunapa tuduk kon saluhut tuibana. Asa debata gabi saluhut di bagasan saluhut. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 sudah semakin dekat. Aroma tahun pemilu sudah mulai terasa, dan bahkan sudah mulai ada yang mengumumkan calon yang akan diusung untuk pemilihan. Ya, itu sudah menjadi hal biasa. Perebutan kursi di parlemen dan perebutan jabatan di pemerintahan tertinggi hingga terbawah sering mewarnai kehidupan bernegara. Bahkan di perusahaan-perusahaan swasta pun, rebutan jabatan itu kerap terjadi. Ada yang dengan mudah memperoleh kekuasaan, namun tak sedikit yang harus menghalalkan segala cara. Maka beragam permainan uang, sikut-menyikut, jegal-menjegal, janji-janji manis pun mewarnai pemilu, pilkada atau promosi jabatan. Jemaat Tuhan, jabatan dan kekuasaan memang sesuatu yang menyilaukan dunia. Beragam kenikmatan yang akan diperoleh dari sana. Bukan hanya pemegang kekuasaan yang menikmatinya, juga kerabat dan koleganya. Tak heran jika kebanyakan orang berusaha mempertahankan kedudukannya. Jika duduk, maka lupa untuk berdiri. Tetapi kehidupan duniawi ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Atas perintah dan kekuasaan yang diberikan Allah, Yesus telah menaklukkan maut. Itu menjadi tugas terakhir Yesus di bumi setelah Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat 24 dan ayat 26. Setelah segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Ayat 28. Bisa disebut, saat itu Yesus memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Yesus bisa menguasai dunia, namun Dia tidak ingin merebut kekuasaan dari Allah Bapa. Yesus tetap merendahkan hati dan melakukan perintah Allah. Saudara di dalam Kristus, apa yang bisa kita ambil dari nats hari ini? Ketaatan penuh yang dilakukan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dalam segala hal kita hendaknya melakukan dengan penuh ketaatan. Jika dipercayakan jabatan atau kekuasaan, itu semua adalah anugerah Allah. Buatlah jabatan sebagai pengabdian, bukan jadi subjek kekuasaan. Jika tiba waktunya, kita harus melepasnya. Hanya Allah pemilik kekuasaan yang abadi. Jika dipercayakan sebuah pekerjaan dan pelayanan, jangan buat pekerjaan dan pelayanan itu sebagai pangkat atau jabatan. Jangan melakukannya juga hanya sekedar pekerjaan atau pelayanan. Tetapi, lakukanlah itu dengan tujuan God's glory. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk selalu taat kepadamu, sebagaimana Yesus taat kepada Bapa. Amin.
Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kami akan selalu mengingatkan supaya kita tetap setia untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.